Karena gue tidak menemukan alasan lain untuk tidak. Gak ada Sesimpel itu. Hmm. Gue gak menemukan alasan lain untuk gue tidak memilih dia untuk hidup selamanya bersama gue. Kayak semua alasan yang mungkin muncul karena ketakutan. Karena mainly fear lah. Ketika lu mau masuk ke halaman baru dalam hidup lu, pasti mainly yang muncul ketakutan, keraguan, dan segala macam gitu. Bang Teddy Aditya. Selamat sore Bang Teddy. Gimana kabar Bang Teddy? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gue mau mulai sebenarnya dari ini Bang Ted. Bang Teddy selalu bilang dalam pengkaryaan selalu jujur. Musisi itu adalah seseorang yang telanjang. Karena kau tahu? Kau tahu gue ngomong gitu? Iya. Ada statement Bang Teddy yang ngomong bahwa musisi adalah orang yang telanjang. Ya. Karena bercerita tentang diri mereka sendiri di depan publik. Ya. Gitu kan? Ya. Tapi gue ngelihat ada musisi juga yang sebenarnya nggak harus telanjang gitu. Karena pilihan kan. Betul. Untuk dia bikin musik yang mungkin bukan tentang dirinya sendiri. Bukan tentang apa yang dia alamin. Tapi Bang Teddy bilang semua musik Bang Teddy itu dari hasil pengalaman pribadi. Yang dimana itu Bang Teddy bilang menyebabkan krisis tuh. Untuk jadi musisi yang akhirnya punya resiko itulah. Karena harus sejujur itu. Kenapa Bang jadi musisi yang telanjang? Karena mungkin basicnya adalah gue storyteller. Suka cerita. Dan biasanya lu kalau cerita adalah, yang lu ceritakan adalah sesuatu yang lu pernah lihat, lu pernah pegang, atau lu pernah rasakan, atau lu pernah cium, atau lu pernah ada experience lah. Jadi dan gue memisahkan term pencipta lagu dan pengarang lagu. Pencipta lagu dan pengarang lagu, oke. Dipisahin ya? Pencipta lagu adalah pencipta lagu yang mostly memang membicarakan hal-hal yang mungkin nggak harus not necessarily dialamin sendiri, tapi berada dekat sama dia. Oke. Kalau pengarang lagu adalah, buat gua pribadi nih ya, subjektif ya. Kalau pengarang lagu adalah orang yang bisa menaruh dirinya dalam situasi emosi tertentu yang kemudian menciptakan lagu dalam bentuk emosi itu. Dan Bang Teddy bukan orang yang itu? Gue nggak bisa, gue ngarang lagu. Oke, menaruh perasaan ke sesuatu yang nggak Bang Teddy alamin beneran. Ya. Oke. Rasanya kayak bohong. Rasanya kayak bohong. Kayak gue nggak ngalamin, tapi gue cerita. Iya. Bohong lu. Iya. Gitu. Yang dimana musisi lain nggak salah sih, nggak salah. Iya. Buat gue pribadi aja. Nah itu nyambung sama Bang Teddy bilang kalau berkarya itu harus jujur. Gue dalam menulis harus jujur. Kenapa mengambil pilihan itu? Kenapa gue harus jujur nih? Efeknya apa kalau emang yang Bang Teddy bikin tuh bukan sesuatu yang... Efeknya adalah gue happy. Karena gue bikin karya buat gue happy. Oke. Kalau gue nggak jujur, gue nggak akan happy. Gue tahu. Itu nomor satu tuh ya? Nomor satu adalah bikin karyanya buat diri sendiri happy. Oke. Karena kalau enggak, apa bedanya sama lu mendapatkan sebuah perintah untuk membuat sesuatu?
Kan sebenarnya menjadi musisi adalah privilege, menjadi musisi adalah kita punya kebebasan untuk bercerita, Ya. untuk apa ya, bernarasi. Dan Gitu. itu berarti nggak suka ada di bawah kendali. Nah, bukan gak suka, cuman gue lebih prefer punya kebebasan ini. Dan untuk ngebuat sesuatu yang bukan berdasarkan pengalaman pribadi, nggak dapat kebebasan itu. Mungkin bahasanya lebih kepada skill gue gak ke situ. Jadi gue bukan orang yang bisa menempatkan diri gue dalam situasi tertentu kemudian menuangkan sesuatu yang gue belum pernah rasain, gue belum pernah alamin, gue belum pernah lihat. Gitu. Oke, mereka ya kayak seakan-akan ini terjadi nyata gitu ya, masuk ke dunia itu nggak bisa. Gue punya skill itu tapi tidak semahir itu untuk gue percaya diri dalam menulis lagu. Oke. Kalau selain kebahagiaan dari kejujuran itu, apa ada merasa bersalah berarti kalau yang dituangin itu bukan kejujuran? Bukan merasa bersalah sih sebenarnya. Jadi kalau bohong kayak rasanya bohong gitu. Iya, rasanya bohong sama diri sendiri kan. Oke. Gak enak gak lu rasanya bohong sama diri sendiri? Iya. Gak enak kan? Iya. Proses pengkaryaan. Sebenarnya sesimpel itu aja sih. Sesimpel bohong tuh membohongi diri sendiri tuh perasaan yang paling gak enak. Iya. Kayak misalnya lu lagi sedih, terus lu harus ngomong sama diri lu nggak apa-apa kok, lu nggak apa-apa, gak enak. Iya. Akuin aja emang kalau lagi sedih mah nggak apa-apa. Iya. Ya sama halnya seperti cara gue nulis lagu gitu. Ya karena makanya karyanya personal banget ya Bang. Kalau gue ya. Iya kan? Iya. Dan itu dampaknya Bang Teddy pernah bilang jadi ada insecurity. Karena ya ini diri gue dibuka buat semua orang. Betul. Iya kan? Iya. Sampai sekarang masih ngerasain hal yang sama? Nggak insecure sih. Malah lebih happy. Semakin happy. Karena ternyata rasanya ketika gue jujur dalam menulis lagu, terus melihat respon dari orang yang mendengarkan, yang punya pengalaman atau mempersonalize ceritanya kepada apa yang terjadi pada dirinya dia, membuat gue merasa gue nggak sendiri. Apa yang gue laluin, yang gue tulis dalam lagu itu gue nggak sendirian. Kayak misalnya gue sedih. Oh itu berasa ya? Berasa. Pendengar ngerasain hal yang sama itu jadi peneman tuh ya, kayak gitu. Oke. Karena kan musisi dan pendengarnya adalah sejajar. Pengkarya sama pendengarnya ya? Pengkarya dan pendengarnya adalah sejajar. Tapi pas proses membuat karya, mikirin ke situ nggak? Bahwa pendengar gue harus merasakan hal yang sama? Enggak. Oh, dari awal pokoknya tentang diri gue? Harus happy gue. Karena kalau gue nggak happy, gimana gue bisa expect orang lain happy? Kalau gue nggak tahu gue bisa happy apa enggak. Logika aja. Mulai dari kita dulu. Logika aja. Kalau lu bisa, kalau sebuah ide bisa bikin lo happy, artinya ada kemungkinan orang lain ketika mendengarkan ide itu juga ikutan happy. Iya. Tapi kalau ada sebuah ide yang membuat lo merasa tidak happy, berarti ada kemungkinan juga orang yang lain mendengarkan belum tentu bisa beresonansi terhadap apa yang lo sampaikan gitu. Nah iya, resonansi tuh Bang. Tadi gue ngeliat cukup percaya sama hal-hal yang gue superstitious banget sih. Iya kan? Energi dari karya itu bisa nyampe ke penonton. Itu Bang tadi gue ngeliat percaya banget ya sama hal itu ya. Bahwa ada resonansi antara pendengar sama yang pencipta. Itu percaya banget ya Bang? Iya. Sorry. Percaya banget. Nyambung ya sama kalau gue bikin karya yang nggak jujur, ya jadi nggak nyampe mungkin ke penonton. Kesana kali ya. Iya kan? Apa ya? Gak tahu sih gue maksudnya gue nggak pernah merumitkan pengkaryaan. Oh malah nggak pernah ya, nggak merumitkan ya? Iya, malah sebisa mungkin maksudnya sesimpel mungkin dalam standar gue. Yang karena simple dalam standar gue artinya personal. Oke. Karena apa yang dialamin. Iya. Itu gratis maksudnya gitu kan. Nggak ada, maksudnya bukan usaha yang perlu. Iya. Iya. Berarti tugas kalau dari karakter yang
pencipta musik itu mencari pengalaman, gitu nggak? Atau Sebenarnya kita merasakan? nggak perlu mencari pengalaman, kita udah dikasih pengalaman kok. Kenapa harus dicari? Iya. Karena ada kan yang gue belum pernah ngerasain, misalkan diselingkuhin. Akhirnya dia mau ngerasain itu sampai biar gue bisa ciptain lagu itu. Masokis gitu maksudnya. Iya, kayak dia mencari situasi yang Oh, gue harus pernah ada di diciptain. dalam momen itu. Iya kan? Pernah. Oh pernah ya? Pernah. Membuat situasi. Iya, membuat situasi. Dalam jangka waktu yang singkat, gue mencoba beberapa metode untuk mengeksplorasi perasaan dunia perasaan gue. Oke. Salah satu yang gue lakukan adalah itu tadi, nyobain hal-hal yang gue belum pernah rasain. Oke. Nyemplungin diri dalam tanda kutip. Iya, nyemplungin diri. Iya. Nggak apa gue sakit hati deh. Gue belum pernah sakit hati yang kayak gini gitu misalnya. Ya itu salah satu apa ya, waktu itu trial and error kali ya. Trial and error metode sebenarnya Iya, untuk menulis lagu ya. Tapi balik lagi yang paling efektif, Yang paling paling efektif nyaman. adalah udah cerita aja. Iya. Nggak dicari-cari, nggak Gak usah dibuat-buat. dicari-cari orang, makanya seiring bertambahnya usia dan pengalaman dan segala macam, rasanya kayak emang nggak perlu dicari, kayak udah dipilihin kok sama Tuhan apa yang harus lu lewatin. Iya. Selalu ada pasti. Iya, apa yang harus lu jalanin, apa yang harus lu hadapin, apa yang harus menjadi challenge buat lu. Nah berarti kepekaan dong ya. Apa kan? Begitu ada situasi yang kita menghadapi suatu situasi, Bang Teddy harus ngerasain banget kan. Harus aware. Karena kan banyak, semua manusia mengalami segala situasi kan. Tapi nggak semua orang bisa menciptakan dari apa yang dirasain jadi sebuah tulisan, jadi sebuah lagu, itu kan another level lagi kan. Another stage maksudnya, untuk bisa menghasilkan karya kan. Itu prosesnya, begitu ngerasain, gimana proses kreatifnya? Pas begitu ngerasain itu apa yang coba akhirnya tuangin jadi sebuah lirik mungkin, lagu? Datangnya beda-beda sih. Kalau proses ya, kalau ngomongin proses datangnya beda-beda. Ada yang dari sebuah keresahan terus gue tulis di kertas. Biasanya pas nulis tuh udah kebayang melodinya seperti apa. Baru habis itu main instrumen, rekam, jadi demo. Atau contoh lagu Healer. Di album 1, itu ada satu lagu yang namanya Healer. Itu lagu gua nemu chordnya duluan, 2 tahun kemudian baru tercipta melodi dan liriknya. Wah, gila. 2 tahun setelah 2 ya? 2 tahun setelah. Jadi kayak Gabungan semua rasa dong, baru akhirnya bisa jadi satu rumah gitu. Iya. Kayak chordnya masih belum punya rumah waktu itu. Butuh 2 tahun untuk si chordnya punya rumah untuk tempat ceritanya gitu. Berarti sama dengan butuh 2 tahun untuk ngalamin semua itu sampai Healer bisa jadi, gitu kan? In a way ya. Oh. Nah, proses pembuatan karya Bang Teddy, gue lihat cukup unik dibanding musisi-musisi lain. Karena dari album 1, mungkin sampai album sekarang, sering banget proses kreatifnya atau crafting musiknya itu di alam. Ya. Sampai ke hutan. Di album kedua Album kedua ya. dibuat di tengah hutan. Di tengah hutan. Ke Bali, menyendiri. Ya. Jadi sampai bawa semua alat ke tempat itu untuk mungkin dapat suasananya, dapat feel-nya. Iya, itu salah satu yang kalau proses kreatif, maksudnya proses pengkaryaannya. Contoh salah satunya adalah yang tadi lu ceritain, yang tadi lu bilangin. Yang waktu gue sendirian naik mobil bawa satu set studio ke sana, terus gue sewa satu villa di Ubud. Waktu itu kondisi lagi patah hati. Gue duduk di pematang sawah sendirian, ngelihat sunset, lagi bagus banget. Terus tiba-tiba yang muncul di kepala adalah, jika tak bersama aku lagi, ingat warna langit favoritku. Jika memang sudah begitu itu muncul lirik dan melodi bersamaan. Langsung ya? Langsung. Gue langsung lari ke dalam kamar, langsung. Nah itu kan metode musisi biasanya studio selesai. Tapi Bang Teddy mencari tempat, mencari ruang untuk bisa dapetin itu. Kalau gue mungkin lebih enak dijelasinnya kayak kenapa seringkali gue harus mencari tempat sepi. Itu yang mau gue tanya. Kenapa pembuatan musik, proses membuat musik atau karya itu harus selalu terkoneksi sama alam? Karena kebanyakan hampir semua musiknya di posisi yang pembuatnya ada di alam gitu kan. Iya.
Jadi kalau perspektif dirinya adalah sebenarnya ketika gue sedang crafting, gue merasa gue harus lebih banyak ngobrol sama diri sendiri justru. Makanya kenapa harus mencari tempat yang sepi, supaya gue bisa banyak waktu untuk merefleksikan apa yang sedang ada dalam kepala gue. Oke. Dan tanpa noise, tanpa distraction. Tanpa distraksi. Kayak contoh misalkan kalau di Jakarta dari rumah ke studio, memakan waktu berapa menit? Iya, udah macet. Belum kalau ada di jalan ada orang yang ngedumel, energinya pasti lewat, pasti sampai studio udah exhausted duluan, udah capek duluan, butuh waktu lagi untuk recalibrate, untuk kalibrasi lagi, habis itu baru bisa ngobok-ngobok apa yang ada di kepala gitu. Sedangkan balik lagi hubungan, gue selalu percaya bahwa alam punya lagu dan pesan untuk orang yang mau mendengarkan dan hanya untuk orang yang mau mendengarkan. Terpilih dong berarti ya? Gak terpilih, kita yang milih. Kita mau mendengarkan, kita yang milih mau dengerin apa enggak. Mau terima atau enggak pesannya ya? Iya, mau dengerin apa enggak. Menarik, oke. Kayak di dalam hutan, di dalam kesunyian itu ada suara-suara yang kita nggak pernah dengar, tapi dalam kepala pasti kita ngobrol juga kan sama diri sendiri. Iya, setuju. Yang kemudian gue merasa bahwa koneksi antara manusia dan alam yang selama berabad-abad, berjuta-juta tahun tidak pernah terpisahkan, itu memang kayak channel gue untuk gue bisa ketemu sama diri gue sendiri. Oke. Di tengah hiruk-pikuk kota segala macem, kesunyian itu yang dicari berarti Bang tadi ya. Tapi ada apa dengan gunung dan pantai? Ada gunung dan ada pantai. Iya, karena kan dua tempat itu kan yang Bang Teddy selalu datengin. Peran si gunung dan peran pantai ini apa bedanya? Mereka yang bercerita. Oke. Mereka mungkin agak terlalu puitis kali kalau gue bilang mereka yang bercerita. Cuman kayak lebih ke bukan hanya gunung dan pantai tapi alam secara keseluruhan gitu. Gue selalu percaya bahwa buat gue the best potential yang gue bisa keluarkan adalah ketika gue dekat dengan alam. Karena ada rasa serenity, ada rasa ketenangan, ada rasa sunyi yang nggak sepi. Sunyi yang nggak sepi, ya. Bukan kesepian ya? Iya. Kesunyian, sunyi yang nggak sepi gitu. Yang kemudian ngasih gue ruang untuk gue ngobrol sama diri gue sendiri. Tapi in general Bang tadi juga suka traveling. Iya. Ya kan? Emang startnya justru dari situ. Oh dari situ justru? Traveling itu? Nah itu yang didapetin selain di proses bikin karya ya, musik, itu apa? Karena kan berarti kan cara hidup. Ya kalau asumsi gue kan spend mungkin uang Bang tadi majority berarti di traveling kan? Iya. Bener ya berarti ya? Cara hidup yang berbeda-beda. Oke. Ketika gue jalan ke satu tempat yang berbeda dengan cara hidup mereka, gue jalan ke tempat lain dengan cara hidup yang berbeda. Jadi menambah wawasan terhadap bagaimana gue harus approach hidup. Oke, menambah bekal gitu ya. Kayak contohnya misalnya waktu itu gue ke Ambon, ke Pulau Seram. Ada satu daerah kampung nelayan gitu, yang memang cara hidup mereka adalah daily basis. Mereka ke laut, mereka ambil ikan 3 untuk makan hari ini, besok ambil ikan 3 untuk makan besok. Live in the present ya? Iya, hidup untuk hari ini aja gitu. Besok ya cerita lain, besok udah cerita yang berbeda, besok udah halaman baru lagi gitu. Sedangkan dibandingkan dengan mungkin cara kita hidup di kota gitu yang kita mempersiapkan 6 bulan lagi kita akan ada ini, kita 5 tahun lagi long kita term. harus, Jadi kayak mencari titik tengah yang paling ideal untuk gua personal dalam menjalani hidup. Salah satu yang paling besar yang gua dapat dari traveling itu sih.
Berarti kayak nyari space buat jadi netral lagi ya? Iya. In a way ya. Iya In a kan? way ya. Kalau kayak melepas setiap manusia kan pasti ada aggressionnya, Ya. ada stresnya, itu termasuk ya? Termasuk. Buat ngebalancein lagi kan? Termasuk. Jadi balik ke sini udah stable lagi. Kalibrasi. Lagi kan? Oh, dan itu tempatnya di alam ya? Ya. Buat gua. Iya. Buat Bang Teddy di alam. Nah, Bang Teddy juga bilang kalau panggung nih, setiap mau manggung itu selalu ada ritualnya. Ya. Ritualnya adalah mensimulasikan keadaan nanti di panggung. Ya. Mungkin stage act-nya, gimana Bang Teddy nyanyi, itu masih sampai sekarang? Masih. Itu kenapa? Mensimulasikan keadaan di panggung sebelum benar-benar manggung. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di panggung. Setelah adrenalinnya kick in, setelah dopaminnya kick in, setelah endorfinnya kick in. Jadi gue mau punya kendali dulu, paling enggak. Oke. Sebelum benar-benar ada di... Punya bayangan kendali. Oke. Bayangan kendali. Kalau misalnya Bayangan kendali. iya, kalau misalkan nanti ternyata pas nyampe panggung emosi gue meledak banget, gue tahu harus kemana. Oh, oke. Gue tahu harus menetralkannya lagi kemana. Dan gimana? Iya, atau enggak misalnya gue tiba-tiba di panggung agak loyo gitu, gue tahu harus ngapain. Sebenarnya lebih ke situ sih. Lebih kalau ritual manggung sebenarnya lebih ke memproyeksikan yang akan terjadi gitu. Oke. Jadi lebih kayak meditasi untuk memproyeksikan apa yang akan terjadi gitu, kayak oke, ntar pas gini, pas ini gini, pas part yang ini gue akan gini, pas yang part ini gue akan gini. Tidak selalu terjadi seperti apa yang diskenariokan, tapi tahu bahwa ekspektasi nanti akan ada terjadi apa di panggung di dalam meditasi itu membuat gue tenang ketika gue naik panggung. Oh, itu ya tujuannya ya? Karena nggak mungkin selalu apa yang disimulasikan akan terjadi persis kan? Apalagi dengan technical issue dan segala macam. Iya. Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi mungkin ngerasa safe ya? Iya, ngerasa secure. Oh ya, secure. Sebelum benar-benar terjadi. Sebelum gue naik panggung, gue tahu what to expect and what to do when something unexpected happen. Oke. Termasuk stage act kan? Kalau stage act sih, Karena gue ada lihat satu video, lu bener-bener yang kayak ada semacam gerakan-gerakan di lagunya di play, terus lu bener-bener nyanyi, terus lu kayak bener-bener keluar, misalnya keluar ruangan, terus ada yang bener-bener gerak-gerak tangan kayak dansa gitu. Iya, kalau itu natural aja. Itu tidak stage act nggak pernah gua. Dulu pernah zaman waktu ngeband. Ngeband yang Bloody Mama ada band gue. oke. Bukan Boys to Boys ya? Bukan. Ada band Bloody Mama, band funk R&B gitu. Oke. Memang ada satu stage act yang setiap kali habis lagu itu gue backflip di panggung. Itu direncanakan. Oke. Cuman kalau yang Di momen ini gue backflip gitu ya? emang di lagu tertentu, emang Iya. di lagu spesifik lagu itu. Ah. Tapi kalau sekarang lebih react terhadap energi yang terjadi di panggung. Oke. Kayak misalkan pemain keyboard gue tiba-tiba ngambil rute yang berbeda, Oke. tapi masih dalam satu ini kayak kan pasti badan kita bereaksi, Iya, merespon ya? merespon. Jadi itu udah kalau di panggung udah lebih kayak reaksi real time aja terhadap apa yang terjadi, ya musik, ya penonton, ya energinya dan segala macam. Dan setelah manggung, biasanya energinya nambah atau justru butuh recharge lagi? Nambah. Oh, jadi bukan setelah manggung benar-benar Gue setelah tidur? gak bisa. Gue malah setelah manggung, kalau manggung seru banget, Malah nggak bisa tidur? malah gak bisa tidur. Mikirin, ngerasain? Gak mikirin, mungkin kayak adrenalinnya masih banyak gitu, kayak Oh, masih ada energinya, iya, masih sisa ya? energinya masih sisa banyak gitu. Akhirnya dipakai buat apa kalau masih ada energinya? Kalau manggung biasanya Setelah nih? biasanya setelah manggung kalau nggak ngobrol, ngabisin energinya ngobrol sama anak band. Recap ya? Ya, nggak harus recap sih, ngobrolnya ngalor ngidul aja, ngobrolin Oke. apapun gitu. Atau enggak workout biar habis aja gitu. Kayak Iya. di kamar push up. Kasih workout aja. Habisin energi biar capek, habis itu biar fisiknya beneran udah Abis? capek, Capek? baru kayak oke, istirahat. Soalnya gue udah pernah nyobain maksain istirahat juga nggak bisa. Malah nggak bisa ya, Malah nggak dipaksain bisa. ya? Kalau di point of view musisi yang
sekarang Bang Teddy kan terkenal gitu kan, Amin. ya kan. Terus kan pasti habis manggung selalu ada Instastory, di tag semua orang. Termasuk nggak ngabisin waktu dengan ngeliatin sosial media? Kalau itu emang kalau itu jadi dengan sosial media yang sudah didesain seperti itu, Iya. Itu kan akhirnya endorfin jadi juga kan, dopamin. akhirnya jadi mandatori sebenarnya sih. Hmm. Dan juga kadang-kadang apa namanya, nontonin itu tuh jadi punya, karena gue kan nggak pernah nonton gue manggung. Masuk Oh akal iya, nggak? iya benar. Di posisi manggung Gue nggak nggak pernah pernah ngeliat nonton diri sendiri gue manggung. nggak pernah nonton gue manggung. Iya, lihat dari rekaman. Jadi salah satu kayak oke, tadi nyanyinya gini apa segala macam. Gimana situasinya? Iya, terus kayak reaksinya kayak gimana, terus guanya gimana, gestur, cara gua ngomong, terus di part tertentu, lagu tertentu nyanyinya mungkin kayak I could do better next time, ada gitunya, ada. Oh ya. Ya lebih kayak Iya. itu tadi, Ngelihat gue apa nggak yang pernah, terjadi sebelumnya. Iya. gue belum pernah nonton gue manggung seumur hidup. Ya nggak mungkin Ya kan? nggak mungkin, nggak mungkin ngeliat diri sendiri lagi ngelakuin sesuatu kan? Kan nggak mungkin naruh kaca selalu di depan Aneh banget. panggung, iya. Nggak mungkin kan? Balas-balasin DM. Balas-balasin DM ya? Nah, Bang Teddy bilang kalau sebenarnya gue nggak suka keramaian. Ya. Selalu suka mencari kesunyian. Sedangkan di panggung itu kan sebenarnya keramaian. Dan Bang Teddy bilang kalau panggung itu happy place, tempat yang paling membahagiakan. Nah itu kan dua hal yang kontradiktif sebenarnya. Suka kesunyian, tapi panggung ada sesuatu yang ramai banget. Kenapa panggung akhirnya jadi happy place kalau Bang Teddy sebenarnya sukanya kesunyian? Lu kalau menjalani hidup melalui sesuatu, terus lu cerita ke orang, terus orangnya dengerin, happy nggak? Happy. Oke. Tapi untuk gue menemukan apa yang harus gue ceritakan, gue harus sendiri. Gue harus ngobrol sama diri gue sendiri, harus sepi. Two different things berarti ya? Two different things. Antara membuat dan menceritakan. Jadi analogi manggung itu didengerin ya? Didengerin. Kan kita manggung tuh kan kita cerita. Iya. Buat gue ya, Iya. at least. Karena gue tahu juga ada beberapa yang memang manggung adalah untuk Performing. Macam-macam lah. Iya. Tujuannya beda-beda. Ya, tujuannya beda-beda. Cuman kalau gue adalah ya untuk bercerita, untuk ngasih, untuk memfasilitasi orang-orang yang mungkin punya perasaan yang sama-sama kayak gue. Balik lagi untuk nggak merasa sendiri. Atau sesimpel cerita didengerin. Iya. Happy banget loh. Kita kalau lagi cerita orang dengerin tuh happy banget. Iya. Dan orang ngerti gitu apa yang kita ceritain ya. Ngerti nggak ngerti, selama lu dengerin, happy. Karena orang belum tentu ngerti apa yang kita ceritain. Tapi kalau orang dengerin, gue happy. Berarti Bang Teddy sebenarnya ngejadiin musik tuh kayak kehidupan sehari-hari ya sebenarnya. Iya, karena memang iya. Iya kan? Karena analoginya menarik loh Bang, maksudnya gue manggung untuk bercerita dan penonton itu ngedengerin cerita gue. Rasanya jadi nggak kayak kerja ya? Gue nggak pernah kerja seumur hidup kayaknya. Rasanya ya. Rasanya. Meskipun technically ya bikin lagu kerja, bikin ideation kerja, technically ya. Bikin artwork kerja. Question mark artworknya photoshoot di Bali, di laut di 28 meter. Wow. Ingat kan artworknya question mark? Ingat. Kan kerja. Sebenarnya. Tapi gue nggak kerja. Rasanya nggak kerja. Oh itu nikmat banget sih Bang. Ya. Nikmat banget. Enak banget. Enak banget. Ngelakuin kerjaan tapi rasanya nggak kerja. Nggak ada keterpaksaan untuk melakukan itu. Momen apa Bang Teddy ngerasa kalau ini jadinya jadi kerja? Kalau apa?
Kalau ada klien. Kalau ada klien. Kayak misalnya gue produce musik untuk seorang penyanyi. Oke. Meskipun memproduksi sebuah musik adalah hal yang gue senengin banget. Karena ada klien, kan ada deadline, ada timeline, Ya, ekspektasi. ada ekspektasi. Rasanya jadi, bukan rasanya, approach gue jadinya kerja kalau kayak gitu. Karena gue dipercaya untuk mengeksekusi sesuatu yang ada di pikiran mereka. Oke. Jadi buat gue itu adalah kerjaan gue. Dan itu mesti dilakuin sama Bang Teddy. Itu satu hal mungkin Bang Teddy ngerasa ini gue kerja ya. Salah satu ya. Salah satunya. Jadi kalau musik pribadi yang dimana pastinya ada tim, ada manajemennya juga. Terus Bang Teddy juga sekarang ya punya label sendiri lah, TED Records kan. Which ada timnya juga. Mereka pasti ada deadline segala macam. Itu berarti dibikin sebisa mungkin untuk itu nggak seperti bekerja. Karena pasti selalu ada ekspektasi dari orang lain kan. Betul. Bahkan gue sempat ada apa ya namanya, eksperimen. Oke. Jadi gue waktu itu label TED Records orangnya belum banyak. Jadi gue banyak mengerjakan hal-hal yang lain selain bikin lagu. Kayak poster design, artwork, bahkan finance, managerial stuff lah. Gue juga ngerjain sendiri. Oke, wow. Trial and error-nya adalah gue bikin 3 entitas dari diri gue. Ada Teddy, ada Adit, ada Tia. Teddy adalah si pengkarya. Adit nih si kreatif yang bagian desain dan segala macam, mengeksekusi hal-hal yang bersifat teknis. Tia adalah finance. Jadi ketika katakan finance si Tia kusut, si Adit lagi pusing, jadi tetap bisa bikin lagu. Karena dibagi 3. Karena gue memisahkan diri sebagai pengkarya dan sebagai orang yang harus mensupport karyanya. Jadi si Adit dan si Tia ini adalah orang yang mensupport karya dengan bekerja. Berarti mindset dong yang dipakai. Mindset. Iya, the power of mindset dong. Iya. Untuk bisa ngebagi diri kita yang kita lagi itu sebenarnya satu orang yang sama. Satu orang yang sama. Satu manusia yang sama. Gua merasa lebih enteng kerjanya ketika, atau at least writer's block itu menjadi berkurang ketika gue memisahkan entitas itu. Karena tadinya Teddy Aditya semua yang ngerjain. Teddy Aditya ngerjain finance, Teddy Aditya desain. Mikirin manajerial. Tapi Teddy Aditya bikin lagu juga, Teddy Aditya bikin musik juga, mikirin musik video juga. Jadinya semuanya ketemu jadi satu. Pas mau nulis udah kusut dulu. Udah nggak ada space-nya lagi. Udah nggak ada space-nya lagi. Makanya meskipun dalam satu diri yang sama, cuman rasanya gua paling nggak gue merasa gue punya kemampuan untuk memisahkan 3 entitas itu tadi. Ya itu sebenarnya juga eksperimen sih. Dan dalam skala yang kecil itu works. Dalam skala yang kecil? Dalam skala yang kecil. Itu proses penerapannya gimana? Misalkan, Teddy Aditya dihadapkan dengan situasi manajerial. Itu berarti langsung Adit yang ngomong. Automatically, ini gue Adit ya? Nanti tanya manajer gue. Dia kalau nelfon, halo Tia. Oh iya, ini Tia. Oh gitu, sampai segitunya? Iya. Oh. Bahkan si Adit ini punya entitas, dia orang Jawa. Jadi kalau ngangkat telepon medok. Halo ya saya Adit, gimana, butuh apa hari ini? Wow. Segitunya. Agak goblok sih. agak aneh sih. Cuman itu that works. At least buat gue. Jadi sebenarnya kayak sekarang kalau kita ambil contoh lah. Orang yang sedang menjalani 3 entitas yang berbeda juga, ada Baskara gitu. Iya. Lu lihat dia di Hindia, dan lihat dia di Fish, dan dia lihat dia di Lomba Sihir, 3 orang yang berbeda padahal orangnya satu. Gitu. Iya. Maksud gue, artinya kita semua punya skill itu sebenarnya. Cuman tinggal harus diasah aja kali ya, harus dicobain aja gitu. Karena kan banyak yang terjadi begitu dihadapkan dengan situasi yang
campur aduk, misalkan 3 hal itu, kita kan nyerah kan. Iya. Berarti sebenarnya ini termasuk survivor skill. Yes, survival skill. Dan dipakai sampai sekarang ya. Walaupun sekarang mungkin udah lebih rapi. Iya. Cuman maksudnya memisahkan diri bahkan dalam konteks personal dan profesional. Nah ya. Personal, setiap orang punya kostumnya masing-masing berarti. Iya. Sedangkan kayak profesionalnya ya kebetulan nama gua dan nama panggung gua dan nama orang, nama pribadi gua adalah nama yang sama. Iya. Dengan nama panggungnya ya. Iya. Terima kasih loh Bang. Gue cukup relate dengan ada 3 dunia harus dicampur jadi satu. Ternyata ada satu metode yang itu Bisa dicoba. iya. Dan terbukti works di gua dalam skala yang kecil. Terbukti works kalau kita lihat Baskara dengan Hindia Fish dan Lomba Sihir works buat dia. Artinya mungkin ini metode yang gua nggak tahu ada yang pernah menjadikan ini studi apa enggak gitu. Cuman kayak at least rasanya kayak ini skill street smart kali ya. Iya. Karena eksplorasi kita sebagai manusia kan sebenarnya mencari cara kita untuk survive gimana. Betul. Karena cara paling ideal buat kita. Iya. Nah itu Bang Teddy dapetin gagasan-gagasan itu, ide-ide itu, cara-cara itu, mindset itu dari mana? Dari orang tua gua. Mereka sangat-sangat apa ya bahasanya? Sangat mengerti tentang ya pasti awalnya muncul dari kekhawatiran gitu. Nanti kamu kalau manggung dengan nama ini apa segala macam, kamunya gimana sebagai manusianya gitu. Cuman banyak sekali yang kemudian jadi insight buat gue yang mungkin secara nggak sadar juga gitu, kayak bokap kerjaannya apa, begitu nyampe rumah dia jadi bokap aja. Gue nggak tahu, gue udah nggak relate sama pekerjaannya gitu. Sesimpel itu gitu. Oke. Observe dari situ lagi ya iya, berarti observe dari situ lagi. Terus banyak waktu itu gue banyak nontonin beberapa filsuf yang ngomongin juga tentang bagaimana apa bahasa kerennya aktualisasi diri. Oke. Gitu. Jadi kayak at the end of the day kita tugasnya adalah mencari rute terbaik buat kita jalan. Gitu. Dan tantangannya di era internet ini banyak banget rute yang dikasih. Iya kan? Kita buka sosial media ada rute baru lagi dari tokoh ini, dari public figure ini. Itu kan banyak rute yang dikasih kan. Tapi kan akhirnya yang ngejalanin kita. Jadi yang sebenarnya dengan rute semakin banyak ini harusnya semakin enak. Seharusnya. Tapi malah membuat kita sulit memilih kan? Sulit memilih. Karena kita belum kenalan dulu sama diri kita maunya apa. Iya, itu sebenarnya. Masalahnya di situ. Kenalan dulu. Cari dulu ya, kenalan dulu. Sampai akhirnya sekarang Bang Teddy baru bikin announcement rilisnya single terbaru kan? Ya. Bayangkanku Hilang. Bayangkanku Hilang. Setelah 2 tahun nggak rilis apa-apa. Nggak rilis apapun. Terakhir album semua. Iya. Dan kayaknya Bang Teddy adalah tipe yang kayak gitu kan sebenarnya. Merilis album tuh 2 tahun sekali, 3-4 tahun sekali. Iya, sebenarnya karena gue butuh waktu sendirinya banyak. Iya. Nah ini di situasi apa nih? Kenapa akhirnya bisa membuat dan menulis single Bayangkanku Hilang? Ya sebagai penulis lagu ya, dalam 2 tahun gue nggak rilis apa-apa itu, gue tetap nulis pasti. Nggak pernah kosong ya? Nggak pernah kosong. Maksudnya nggak pernah ada di waktu gue nggak berkarya. Ya namanya penulis lagu ya tugasnya nulis lagu. Orang senangnya nulis lagu ya senang, dia pasti yang dilakukan nulis lagu. Gitu. Entah ini buat apa ya? Iya, nggak tahu nantinya buat apa, nantinya mau dirilis atau enggak. Jadi karena banyak sekali yang ingin gue ceritakan,
Tapi gua adalah orang yang album banget. Maksudnya gua tuh approach gua ketika gua mendengarkan artis, gua dengerin albumnya, Oke. bukan satu lagu. Satu lagu. Karena gue melihat album adalah buku cerita atau buku apapun yang kalau lu dengerin satu lagu ya lu baca satu bab Oke. gitu. Makanya album gue selalu sequential dari track 1 sampai track akhir. Kayak contoh Suddenly It's Alright di track 1 Nothing Is Real yang bercerita tentang denial, kayak ya nggak apa-apa kok gue, padahal maksudnya terhadap semua emosi yang terjadi. Tapi di track terakhir adalah ternyata nothing is real. Ternyata tidak ada perasaan yang nyata sampai kita bikin itu nyata. Kayak contoh, lu sedih, Iya. tapi lu tidak mengiyakan lu sedih. Ya sedihnya nggak nyata. Tapi deep down inside lu sedih, tapi nggak nyata. Karena nggak diakuin. Karena lu tidak mengiyakan. Oh. Itu konsepnya nothing is real. Question mark. Dari judul albumnya question mark gitu. Pertanyaan. Track nomor 1-nya Thinking yang lagunya adalah pertanyaan tentang kok gue nggak bisa merasakan apa yang pernah gue rasakan dulu atau apapun itu. Apa gue nggak pernah, gue mana nih yang rasa yang kemarin ya? I'm longing for that feeling gitu. Track terakhirnya The Answer dan itu berurutan. Satu track nomor 2 adalah lanjutan dari track nomor 1, track nomor 3 adalah lanjutan dari track nomor 2 gitu. Jadi gue ngerjain album tuh kayak gitu. Nah kenapa sekarang rilisnya single? Karena banyak banget yang pengen gue sampein, tapi payungnya beda. Karena album tuh payung ya? Iya, universe-nya beda gitu. Iya. Jadinya kayak kalau memang beda universe-nya ya rilisnya single-single aja. Karena memang singlenya sudah mencakup apa yang pengen gue sampaikan pada saat itu. Kenapa gue rilis single? Oke. Gitu. Dan ini berarti bukan bagian dari album nanti yang akan rilis atau apa? Ini standalone single. Oke. Kalau karena Bang tadi adalah seorang pencipta musik yang balik lagi dari hasil pengalaman pribadi. Nah ini momen apa sampai akhirnya bisa bikin Bayangkan Ku Hilang? Keresahan awalnya. A lot of times in our life we've taken for granted, yang kemudian leading to merasa underappreciated atau unseen. Ya perasaan itu kan, perasaan the feeling of taken for granted itu kemudian memunculkan pertanyaan si Bayangkan Ku Hilang itu. Kayak dengan segala macam yang gue lakukan buat apapun itu ya, mau relationship, mau apapun itu. Dengan segala effort gue yang sudah gue lakukan, kok tidak ada lagi kepekaan yang gue dapatkan. Dari eksternal? Dari eksternal. Oke. Itu yang jadi kemudian trigger untuk gue nulis lagu ini. Karena rasanya semakin hari kok manusia semakin tidak peka. Gitu. Terus jadi ya makanya muncul kalimat pertamanya adalah bayangkan ku hilang, tak lagi bisa ada, tak lagi bisa menemanimu, gelap sepimu, tak lagi ada janji yang bisa ku tepati. Berarti itu kayak semacam pesan buat orang yang nggak melihat di situasi ini Bang Teddy. Ya, itu triggernya, iya, triggernya. Kan? Terus gue kemudian di posisi unseen, ya kan? Iya. Ini nih, bayangin kalau gue hilang. Ya. Tapi itu terlalu egois. Iya. Jadi di dalam proses penulisannya kemudian si kegelisahan itu berkembang. Jadi gue membayangkan kalau semua orang yang gue sayang ngomong ke gue, bayangkan ku hilang. Itu statement bold banget sih. Beda lagi tuh, perasaannya beda lagi. Kemudian sambil nulis juga berkembang lagi. Dengan ya kita tahu sekarang tiap bangun tidur ada berita ada aja gitu, berita terutama tentang lingkungan. Kalau gua sebagai traveler yang orang yang suka traveling gitu, pasti yang muncul dan yang meresahkan buat gua yang utama adalah krisis iklim dan lingkungan gitu. Akhirnya muncul lagi pertanyaan ketika proses penulisannya gitu, proses kreatifnya. Kalau bumi yang ngomong, bayangkan ku hilang.
we've been taking bumi for granted for a while now, for a long time. Kita nggak peduli lagi. Ada pohon ditebang yang itu tempat tinggalnya banyak, bukan hanya bumi kan bukan tempat tinggal manusia doang. Seluruh makhluk hidup gitu. Ada pohon yang ditebang yang kemudian, atau ada pertambangan yang kemudian mencemari lingkungan. Kayak kita nggak peduli. We've been taken bumi for granted for a long time. Sendiri, gitu. Jadi muncullah pertanyaan itu, coba kayak muncullah ide itu kayak, kalau bumi yang nanya, bayangkan ku hilang. Karena buminya sakit-sakitan sekarang. Kenapa kita punya air purifier di rumah? Banyak banget. Karena kita tahu dari luar jelek. Tapi emang kita mikirnya karena, maksudnya lu mau punya 200 air purifier dalam rumah, kalau sumber masalahnya nggak selesai, nggak selesai. Jadi kayak, ya itu salah satu narasi yang mungkin gua pengen lempar ke audiens gua atau siapapun yang mendengarkan lagu ini gitu. Ataupun bahkan siapapun yang mendengarkan hanya kalimat ini, nggak perlu dengerin lagunya. Kayak mau ngasih kesadaran gitu ya? Bukan ngasih kesadaran sih, jadi terlalu holy gua kayaknya kalau terlalu lebih ke mengajak ke peka lagi yuk. Dulu manusia, sepengetahuan gua sebagai sejarah, maksudnya sepanjang gue belajar sejarah gitu, dulu manusia kayaknya gak usah sejarah deh. Zaman gue masa kecil di komplek saling gotong royong dan bantu-membantu apa segala macam. Sekarang rasanya itu sudah sangat jauh. Bahkan mungkin lu nggak kenal sama tetangga sebelah rumah lu. Sapa juga mungkin enggak ya? Apa yang misalnya tiba-tiba mereka kenapa-napa, apa yang bisa kita bantu orang kita nggak kenal? Dan maksudnya ini kepekaan itu ya, kepekaan terhadap orang lain, terhadap eksternal, terhadap lingkungan sekitar kita yang paling dekat gitu. Lingkungan sekitar kita ya. Kepekaan terhadap rasa bahkan. Emang kita, gue nggak tahu ya. Kayaknya sering banget kita tidak peka sama diri kita sendiri. Kayak kita sangat sibuk dengan ngurusin bagaimana kita dilihat orang, sampai kita nggak ngeliat diri kita sendiri. Ya kepekaannya hilang gitu. Karena terlalu sibuk ngurusin yang luar. Karena bayanganku hilang nih, akhirnya layernya banyak banget. Tapi pesan besarnya adalah ya bayangkanku hilang. Dan lu kalimat itu pertama kali muncul tuh hampir nangis gue, ngebayangin gue ngomong ke siapa atau siapa ngomong ke gue. Jadi dua arah justru ya. Intinya sih kayak lagu ini pengennya membawa pesan untuk kita lebih peka lagi. Gitu. Kalau boleh tuh penemuan itu di mana tadi? Kata-kata bayangkan ku hilang. Yang Bang Teddy tadi bilang mau nangis. Kalau boleh tahu spesifiknya. Ya gue alhamdulillah gue sudah, insya Allah gue udah berdamai sama kondisi sekarang. 2 tahun lalu bokap gue kena stroke. Yang kemudian 2 tahun terakhir dia nggak bisa bicara. Skenario itu. Terus lu tanyakan, itu ya. Bayangkan gue hilang. Wah, layarnya ternyata dari situ ya. Ya gitu. Iya, karena kalau orang mungkin lihat dari satu layer ya cuma mungkin romance aja. Dan nggak apa-apa, banget. Interpretasi. Nggak apa-apa banget. Kayak keluar biasaannya musik adalah semua pendengarnya bisa mempersonalisasikan meaningnya kepada dirinya apa yang dia lalui dalam hidupnya.
Iya benar. Itu ya, magicalnya musik. Magicnya musik itu. Dan bahkan bisa merubah cara pandang hidup orang terhadap sesuatu. Kalau emang yang kenal banget gitu. Iya benar. Dan berarti Bayangkan Ku Hilang ini dari semua journey Bang Teddy hampir 17 tahun ya? 17 tahun Iya kan? 17 tahun bermusik. profesional Ini bermusik. balik lagi nih rasa yang pertama kali dirasain. Maksudnya gimana tuh? Si Bayangkan Ku Hilang. Heeh. Karena setiap pembuatan karya Bang Teddy itu berdasarkan kejadian nyata, pengalaman pribadi, berarti ini adalah satu rasa yang baru lagi. Ini satu rasa yang lagi. satu rasa yang baru lagi. Gue nggak pernah ngebayangin. Maksudnya nggak pernah terpikir atau mungkin gue menolak untuk berpikir itu. Iya, karena manusia menolak tuh. Manusia menolak. Manusia nggak mau kehilangan. Kita menolak untuk kita menolak ide-ide kehilangan. Iya, setuju. Kalau itu endingnya. Di mana adalah secara natural ya kita pasti akan kehilangan. Mau orang, mau benda, mau bahkan hal yang paling gue takutin adalah kehilangan rasa. Kalau lu udah gak bisa ngerasain lagi. Wah itu fundamentalnya core manusia Iya. ya, rasa. Kalau udah nggak punya rasa sih. Kalau udah nggak bisa ngerasain rasa sih, nggak tahu. Ada yang masalah tuh. Nggak tahu jadi apa. Iya, nggak tahu Cuman jadi apa. ya makanya kenapa lagi-lagi ajakan untuk menjadi peka itu gue tempelin banget di lagu ini gitu. Iya. Berarti kalau dari konklusi obrolan kita nih Bang Ted, sebenarnya lagu itu adalah kayak lu mau menumpahin sesuatu ya, sebenarnya kan, curhat aja gitu. Ini gue rasain ya, gue tuangin, rilis nggak? Bisa jadi bagian rilis kan sebenarnya? Iya kan? Kayak bisa jadi closure bahkan. Iya closure. Terhadap apapun yang lu hadapi dalam hidup lu gitu. Oh tuh, iya. Itu udah enak banget sih ya. Metode untuk kita nyari peace juga kan? Iya. Karena at the end of the day rasanya ketenangan diri itu maksudnya tenang kenal, akrab dan nyaman sama diri sendiri itu mungkin over everything. Ya. Mungkin ya. Iya. Dan sekarang mahal nggak harganya tuh? Mahal. Dengan teknologi, mahal. handphone, internet. Sekarang kayak itu mahal tuh, berkoneksi sama diri sendiri, apalagi sama orang lain. Mahal banget. Yang kita ya sekarang industrinya sosmed. Iya. Ya kan cepat, instan. Yang mungkin otak kita nggak didesain buat itu. Iya. Otak kita TikTok scrolling. Otak kita tidak didesain untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan secepat itu. Jangka waktu yang sesingkat itu dan cepat banget. Iya. Jadi waktu untuk kita memproses semua hal gimana juga kita mau peka? Iya. Iya. Tidak menyalahkan apa yang sudah terjadi gitu. Dan apa yang sedang terjadi gitu. Cuman kayak paling enggak ada pengingatnya lah. Iya. Itu bahwa penting. Kita at the end of the day kita juga manusia gitu. Iya. Yang di lagu Everything is Everything. We sent to the earth for a reason. Kita yang harus cari. Iya. Alasannya kenapa. Begitu ketemu alasannya, itu menjadi tugas kita. Ya jalanin tugasnya. Dan kayaknya Bang Teddy udah tahu ya. Insya Allah. Tujuan hidupnya apa ya? Insya Allah. Udah dapet ya? Mati kan tujuan hidup. Iya benar. Endingnya itu. Tapi apa yang lu tinggalin? Legacy ya. Not necessarily legacy. Legacy mungkin bahasanya terlalu besar gitu. Tapi apapun itu yang lu tinggalin. Yang ditinggalin. Berat ya? Iya. Tapi gue memproses banyak banget hal yang ya menarik banget. Tapi kalau kita ngomongin isu Bang Ted, di musik juga sebenarnya. Kalau sekarang kita ngelihat di TikTok khususnya ya, sekarang TikTok tuh jadi platform untuk pasti para musisi embrace musiknya, mempopulerkan musiknya, mempromosikan musiknya. TikTok kita akuin sekarang jadi hal yang paling works. Ya. Lahirlah genre baru yang sekarang beberapa bulan ini rame, hipdut. Oke. Hipdut. Bang Teddy tahu kayak Garam dan Madu. Tahu. Kasih Bagus Aba-Aba. banget itu lagu. Iya. Dan lain-lain yang sekarang makin banyak lah. Hip hop dangdut. Ya. Nah, menurut Bang Teddy, kenapa hipdut itu
berhasil dimakan sama orang Indonesia? Identitas. Pasti nomor satu. Relatability. Oke. Orang Indonesia mau dari ujung timur sampai ujung barat kalau dengerin dangdut nggak mungkin minimal jempol kakinya goyang. Minimal. At the very least. Iya. Minimal gini nih. Iya. Mau ditengsin juga ya. Paling nggak gerak-gerak dikit. Iya. Dan sebenarnya hipdut tuh sudah terjadi. Maksudnya ya sudah terjadi bukan baru-baru. Udah terjadi lama. Udah banyak yang melakukan itu, cuman memang trennya sekarang baru bisa diterima mungkin dengan approach yang berbeda, dengan bunyi sound yang berbeda, dengan gaya bahasa yang berbeda, apalagi dengan platform yang sangat-sangat apa ya, gue nggak bisa bilang mudah juga sih, cuman it's very easy for you to put out something. Yang merupakan yang lu pengen orang tahu gitu. Jadi kalau fenomena itu sih gue justru malah happy ya. Gue happy banget kalau Indonesia musiknya sangat-sangat beraneka ragam. Dan sebenarnya ini gue pernah ngobrol sama teman gue 2015, dia bilang pertanyaannya waktu itu adalah menurut lu 5 tahun 10 tahun ke depan Indonesia kayak apaan? Karena dulu kan kita tahu industrinya ketika lagi boyband semua, ketika lagi ngeband semua, ketika lagi Melayuan semua gitu. Sekarang kita bisa kayak makan di warteg. Lu mau menu yang manis, mau menu yang asin, mau menu yang apa, pilihan lu tinggal pilih. Dan jadi menurut gua kayak fenomena bisa dikatakan fenomena kali ya. Fenomena si hipdut ini menurut gue malah memperkaya vocabulary musiknya Indonesia. Dan banyak yang suka. Iya, itu faktanya itu. Iya. Project Pop ngomong kan, dangdut is the music of my country. Iya benar. Nah, apa yang Bang Teddy capture specifically ke fenomena hipdut ini? Maksudnya kan ini hipdutnya secara kultur pasti udah beda kalau kita bandingin dangdut sama yang dulu kan. Ya. Sekarang kan jadi jogetan TikTok, jadi bahasanya velocity. Nah itu dari Bang Teddy sebagai musisi, sebagai pengkarya juga ya. Fenomena ini apa yang Bang Teddy capture mungkin untuk diri sendiri ya? Kalaupun bukan untuk diri sendiri, paling nggak apa yang di capture tuh dari fenomena ini yang sekarang terjadi di industri musik atau internet? Bahwa ternyata yang selama ini bergerak di bawah tanah, yang kita asumsikan orang nggak akan suka, ternyata begitu dia muncul ke permukaan, asumsinya salah. Gitu. Kayak itu berlaku kepada semua lini kehidupan sebenarnya. Jadi kayak spekulasi kadang belum tentu jawabannya ya. Ya maksudnya kayak kita mengira ini nggak ada atau ini nggak works, ternyata pas kita nggak pernah tahu. Kita cuma bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, begitu keluar udah kendali orang. Dan kebetulan si hipdut ini banyak sekali yang resonate sama rasanya atau mungkin sama kerinduannya terhadap musik Indonesia yang identitasnya gitu, atau mungkin banyak faktor sebenarnya. Dan Mas Teddy tertarik nggak kalau ada ajakan kolaborasi di genre hipdut? Gue mungkin nggak cocok. Kayaknya gue nggak cocok. Untuk Teddy Aditya di hipdut kayaknya nggak cocok. Enggak ya? Kayaknya gue tidak pernah menutup kemungkinan. Gue nggak mau menutup kemungkinan. Cuman rasanya kayaknya nggak cocok. Dari ngebayangin juga udah nggak cocok ya? Iya. Masa bayangkan ku hipdut, kan gak gitu. Atau enggak satu lain garam dan madu. Bang Teddy hafal nggak? Nggak hafal sih, cuman gue tahu si hooknya. Hooknya ya? Itu kalau dibayangin juga enggak ya? Nggak kebayang sih, nggak kebayang. Jadi ya itu Bang Teddy cuma ngeliat itu sebagai fenomena, tapi untuk pasti masuk ke fenomena itu enggak ya? Atau kayak
jadinya Karena sebagai kan sebenarnya tren kan. iya tren. Di tengah-tengah tren biasanya kalau ada tren yang works, yang lain ngikutin. Iya. Sedangkan pertanyaannya sebenarnya kenapa tren itu bisa works? Iya. Contoh, Iya. di era band-band Melayu, tiba-tiba keluar Smash. Iya. Very successful. Iya. Very, very successful. Iya. Terus habis itu yang ngikutin pengen bikin kayak Smash, tidak ada yang sebesar Smash. Iya. Iya. Ya kan? Artinya kan sebenarnya tren tuh gimana ya bahasanya? Dia menjadi sebuah tren karena dia sesuatu yang outstanding yang tidak ada di dalam katakan kolamnya. Iya. Tidak ada di kolamnya waktu itu. Kayak di satu kolam, semuanya ikannya warna hitam, tiba-tiba ada yang merah. Iya. Yang merah kelihatan banget. Iya. Tapi begitu yang merah, yang hitam melihat, oh yang merah kelihatan nih. Terus mereka mencoba berubah menjadi merah. Kolamnya jadi merah semua. Jadi nggak kelihatan. Iya. Dan nggak jadi tren lagi. Jadi nggak jadi tren lagi gitu. Jadi gue selalu berpikir bahwa tren itu bukan untuk diikuti. Bukan itu bahasanya kali ya. Only that fish that swim, apa sih bahasanya? Hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus. Oke, nangkep. Iya. Nangkep banget. Iya. Dan akhirnya nggak Kenapa garam dan madu bisa sebesar itu? Karena dia berenangnya ngelawan arus. Iya. Ketika arusnya orang lagi ngapain, bikin lagu kayak gimana, bikin musik yang kayak gimana, dia tiba-tiba bikin kayak kelihatan. Iya. Walaupun itu jadinya nggak mengubah Bang Teddy untuk akhirnya gue harus ngebikin musik yang tren. Enggak ya? Enggak dong. Gue harus jadi ikan ini. Dengan mindset yang tadi itu, kalau misalkan hanya akan ada satu Smash, tidak akan ada Smash 2, tidak akan ada Smash 3 gitu. Tidak akan ada waktu itu era-eranya lagi sepi vokalis penyanyi solo, tiba-tiba keluar Afgan. Iya. Ya udah, tidak ada Afgan 2, tidak ada Afgan 3. Jadi menurut gua tren itu tercipta ketika ada sekumpulan orang yang berani berenang melawan arus. Oke. Oh, iya. Iya. Yang kemudian menciptakan gelombang baru. Iya. Gitu. Iya. Oke. Dan menariknya kalau kita ke belakang, Bang Teddy di musik itu sampai mengkorbankan kuliah. Yes. Karena pada akhirnya gue tahu. Bukan mengkorbankan, memilih untuk tidak menyelesaikan kuliah ya. Karena musik. Karena udah tahu bahwa gue mau hidup dan hanya hidup dari musik. Statement yang bold. Kok kalimat itu spesifik banget ya? Persis ya? Musik, berarti kan Bang Teddy kenapa nggak sampai ngelulusin kuliah? Karena nanti ada ijazah. Artinya kalau ada ijazah, kalau di musik gue nggak works, berarti ada plan B. Gue punya plan B. Untuk gue mencari solusi lain selain musik. Agak radikal memang. Radikal sekali. Jangan dicontoh. Iya. Kenapa? Atau contoh juga apa sih? Kalau punya belief ya? Iya. Kalau punya belief dan will. Iya. Nah itu kan pilihan yang ya bener radikal ekstrim. Tapi itu suatu cara kan balik lagi. Kenapa nggak mau jadi orang yang punya plan B? Karena gue tahu kalau gue punya, gue orang yang I wanna do almost everything. Gue mau bisa semuanya. Jadi gue tahu kalau gue punya, apalagi terutama dalam menjalani sebuah, karena buat gue musik udah bukan lagi sebuah pekerjaan tapi pilihan jalan hidup gitu. Pilihan jalan hidup. Iya. Kayak ya kalau musik gue works, alhamdulillah.
Kalau musik gue nggak works, gue gimana caranya mati-matian bikin musiknya works. Gila. Karena gue tahu kalau misalkan kayak gini deh, gue dikasih pilihan hari ini pagi ada basket, siang ada paddle, sore ada tenis, malam ada yang ngajakin free diving. Gue pengen ikut semuanya. Nah gue orang yang kayak gitu. Makanya gue harus menetapkan kayak musik and music only. Karena kalau gue punya plan B atau gue punya punya backup plan ketika ini tidak works, berarti gue tidak akan memperjuangkan ini mati-matian. Gila. Balik lagi kenal dulu sama. Iya itu balik lagi ya. Iya, Karena balik tahu lagi, dulu maunya karena gue apa. tahu gue kenal sama diri gue tahu gue orangnya kayak gimana gitu. Iya karena berlawanan banget dengan banyak orang yang sediakan plan B, plan C, plan D dan Iya. Bang Teddy berani untuk Ada ngambil. contingency plan. Iya. Ini Gue enggak. sih dalam pengkaryaan enggak sih. Dengan semua resiko yang pasti kebayang juga. Resiko kan? pasti ya kebayang. Tapi balik lagi ya itu dia tadi. Kalimat pembukanya adalah gue bikin musiknya ya buat gue happy. Kalau gue happy gue aman gitu. Iya sampai nggak mau bikin opsi. Iya. Berarti secinta itu juga ya. Iya. Kalau ini nggak works gimana caranya harus works. Harus works. Gue cari terus Iya. gimana. Bikin album 1 tuh gue sampai jadi fotografer wedding, sampai Iya. jadi macam-macam lah. Iya. Buat bayar album Buat tuh kan. bayar album. Jualan di Java Jazz. Jualan Java Jazz. Kaos, merchandise. Yoi. Cari terus ya. Iya. Kayak selalu ada cara lagi. Kalau bahasa orang dulu apa? Banyak jalan menuju Roma. Yes. Padahal sebenarnya nggak banyak. Tinggal naik pesawat dong. Tapi Ada banyak satu sih, rute, bisa jalan iya. kaki juga bisa kalau kuat mah. Iya kalau kuat sih boleh Itu ya. maksudnya Jalan kaki itu sih. dia tadi kayak Agak. kayak selalu ada cara lain untuk menuju ke tempat yang lu tuju kok. Kayak contoh lu mau dari sini mau ke Pondok Indah. Ya. Lu punya pilihan Mm-mm. untuk lewat Radio Dalam Ya. atau lu mau lewat Antasari, Iya. Antasari terus ke Lebak Bulus, Mm. atau lu mau bahkan mungkin lewat tol, masuk tol dalam kota, muter Terus keluar lagi di Pondok Indah. Selalu ada jalannya untuk menuju ke satu tempat yang lu pengen tuju gitu. Tapi harus kebuka dulu ya. Tapi harus kebuka dulu. Makanya gue agak menciptakan belief system yang ekstrim Iya. terhadap terhadap akan bisa hidup kok gue dari musik. Oh itu tiap harinya pasti nguatin lagi terus ya kan manusia pasti ada turunnya. Ya, alhamdulillah bukan juga hilang gue punya keluarga yang bokap dan nyokap gue sangat musikal dan sangat mendukung. Bahkan Itu. ketika gue datang ke mereka, Pama kayaknya kuliah bukan buat aku dan kayaknya aku mau berhenti kuliah. Sorry kalau udah dibayarin kuliah tapi akhirnya nggak dilanjutin dan segala macam. Mereka mendukung 100%. Selama lu tahu lu maunya apa dan lu mau serius dan beneran berjuang untuk mengerjakan yang lu suka, silahkan. Ya itu privilege mungkin buat gue. Punya Support orang system tua yang membolehkan kegilaan gue di itu usia privilege itu. 19 tahun itu. Keluarga yang percaya untuk padahal belum ada bukti pada saat itu kan. Nah mungkin juga rasa kepercayaan gue, faith gue terhadap itu adalah yang disuntikan oleh faith orang tua gue terhadap gue. Karena kalau mereka nggak punya faith sama gue, mereka tidak akan mungkin mengizinkan dengan segampang itu gitu. Iya dan itu mempengaruhi faith Bang Teddy. Iya. Oke, make sense. Bang Ted, dari semua perjalanan Bang Teddy, kita juga bisa dari musik-musiknya Bang Teddy mungkin melewati patah hati, berbagai mungkin pengalaman yang dilewatin lah, mungkin di hubungan gitu kan. Sampai sekarang akhirnya di tanggal 24 November 2024. 24 November. Ya. Yes. Akhirnya terpilihlah satu perempuan dan Bang Teddy akhirnya menikah. Ya. Pertanyaannya kenapa akhirnya menikahi Jelita? Karena nggak ada, gue tidak menemukan alasan lain untuk tidak.
Nggak ada sama Sesimpel itu. Hmm. Gue nggak menemukan alasan lain untuk gue tidak memilih dia untuk hidup selamanya bersama gue. Kayak semua alasan yang mungkin muncul karena ketakutan, Iya. karena mainly fear lah. Iya. Ketika lu mau masuk ke halaman baru dalam hidup lu, pasti mainly yang ada yang muncul ketakutan, keraguan dan segala macam gitu. Nggak ketemu alasan kenapa gue tidak gimana sih? Gue tidak menemukan alasan kenapa gue Tidak tidak menikahi. menikahi dia. Oh. Berarti itu ya, dari semua perjalanan dihadapkan dengan itu ya ini berarti. Iya. Udah bukan A, B, C, D. Enggak. Karena dia ini, karena dia Nggak ini. ada karenanya. Karena gue rasa ketika lu cinta menggunakan karena, begitu karenanya hilang, cintanya hilang. Bang Teddy, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much Bang Teddy atas waktunya. Semoga sehat selalu Bang Teddy. Amin. Sama-sama. Terima kasih.